Semua manusia telah mati. Dunia yang dulu mereka banggakan kini telah hilang tanpa jejak. Lalu pada satu tiupan sangkakala, bumi bergetar. Dari dalam tanah manusia-manusia bangkit. Inilah awal dari hari yang dijanjikan oleh Allah, saat seluruh manusia dikumpulkan di satu tempat luas tanpa batas, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa sehelai apapun. Matahari hanya sejauh 1 mil. Panas membakar hingga keringat menenggelamkan sebagian manusia. Hari itu bukan hari biasa. Itulah padang mahsyar, tempat seluruh rahasia terbongkar, tempat setiap manusia akan melihat balasan dari apa yang dulu ia perbuat. Dan setiap jiwa akan tahu kemana akhirnya dia akan pergi. Di setiap kubur, di setiap liang, jasad-jasad yang telah hancur ribuan tahun pun tersusun kembali oleh kekuasaan Allah. Tanah yang dulu menelan mereka, kini memuntahkannya satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kubur menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, 'Celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?' Quran Surat Yasin ayat 51-52. Bayangkan suasananya. Jutaan, bahkan miliaran manusia bangkit secara bersamaan. Semua generasi, dari Nabi Adam hingga manusia terakhir. Tidak ada lagi yang muda atau tua, miskin atau kaya, semuanya sama. Mereka keluar dengan tubuh yang utuh, tapi tanpa satupun busana di tubuh mereka. Mereka berdiri di atas tanah datar yang tak dikenal, di bawah langit yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat itu, rasa bingung dan takut menyelimuti seluruh manusia. Tidak ada suara kecuali detak jantung mereka sendiri. Tidak ada arah yang pasti, hanya dorongan untuk terus berjalan ke depan, menuju panggilan yang sama, datanglah kepada Tuhanmu. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan belum disunat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu an sempat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah satu sama lain saling melihat?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, keadaan pada hari itu terlalu dahsyat untuk membuat mereka saling memperhatikan." Artinya, ketakutan dan kesibukan setiap jiwa begitu besar. Tak ada lagi rasa malu, tak ada lagi waktu untuk menoleh. Semua hanya memikirkan satu hal, keselamatan dirinya sendiri. Dalam hadis lain disebutkan, setelah mereka bangkit, Allah akan memerintahkan malaikat untuk menggiring seluruh manusia ke satu tempat yang luas. Tempat itu bukan di bumi yang kita kenal, bukan pula di langit yang sekarang kita lihat. Rasulullah SAW bersabda, "Manusia akan dikumpulkan di bumi putih yang bersih seperti roti yang halus, tidak ada tanda bagi siapapun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah awal perjalanan menuju padang mahsyar, tanah yang putih, datar, tanpa gunung, tanpa pepohonan, tanpa tempat berlindung sedikit pun. Saat manusia mulai berkumpul, mereka mulai saling bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Kemana kita akan dibawa? Apakah ini benar hari kebangkitan itu? Tidak ada yang bisa menjawab. Semua hanya berjalan mengikuti arus lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan terlihat barisan malaikat turun dari langit. Suara mereka menggema dan bumi terasa semakin sempit karena padatnya manusia. Lalu datanglah para nabi dan rasul, masing-masing bersama umatnya. Adam bersama keturunannya, Nuh bersama kaumnya, Musa bersama Bani Israel, dan Nabi Muhammad SAW bersama umat beliau. Semua umat menunggu di hadapan Tuhannya di tempat yang sama dalam satu penantian panjang. Inilah momen pertama di hari kiamat di mana manusia benar-benar sadar bahwa kehidupan dunia yang mereka jalani dulu telah berakhir untuk selamanya. Kini tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki amal. Tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf atau menebus dosa. Yang tersisa hanyalah amal perbuatan yang telah mereka bawa.
Dan disinilah perjalanan menuju pengadilan Allah dimulai. Di tempat inilah semua manusia dari zaman pertama hingga terakhir dikumpulkan, dari Nabi Adam hingga manusia terakhir di dunia. Bayangkan lautan manusia yang tak berujung. Setiap langkah terasa berat, tak ada bayangan untuk berteduh, tak ada air untuk diminum. Matahari didekatkan sangat rendah, hanya sejengkal di atas kepala. Panasnya luar biasa hingga manusia berkeringat sesuai kadar amalnya. Ada yang peluhnya sampai mata kaki, ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari didekatkan kepada manusia pada hari kiamat hingga jaraknya tinggal 1 mil. Maka manusia pun berkeringat sesuai amalnya. Hadis riwayat Muslim. Keringat manusia mulai mengucur deras. Saat itu semua orang merasakan panas yang luar biasa. Suhu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, di tengah keadaan yang begitu mencekam itu, ada sekelompok manusia yang tenang. Wajah mereka sejuk, hati mereka damai. Karena mereka mendapat naungan dari Allah pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, orang yang hatinya selalu terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya. Seorang lelaki yang diajak berbuat maksiat oleh wanita cantik, namun ia berkata, aku takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Orang yang mengingat Allah dalam kesendirian, lalu matanya meneteskan air mata. Di bawah terik yang membakar itu, mereka berdiri dalam kesejukan dan cahaya kasih sayang Allah. Sementara yang lain menahan dahaga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu umatnya di Telaga Kausar, sebuah telaga yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Di sanalah Nabi memanggil umatnya satu persatu. Umatku, kesini, minumlah dari telagaku ini. Barang siapa yang meminum dari Telaga Kausar, ia tidak akan pernah haus lagi selamanya. Namun tidak semua diperbolehkan mendekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada sebagian orang yang diusir oleh malaikat, dan beliau berkata, mereka itu adalah orang-orang yang setelahku, mereka mengubah ajaranku. Maka berbahagialah mereka yang tetap setia pada sunnah Nabi dan menjaga keikhlasan hingga akhir hayat. Karena di tengah panas yang membakar, hanya 2 hal yang bisa menyelamatkan manusia, yakni naungan Allah dan air dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di padang mahsyar kelak, di tengah keadaan yang menakutkan itu, manusia saling berdesak-desakan, berdiri, menunggu, tapi tidak tahu menunggu apa. Waktu terasa sangat panjang, 1 jam seperti ribuan tahun. Tidak ada yang bisa duduk, tidak ada yang bisa pergi. Mereka semua menanti keputusan Allah, hari pengadilan yang sebenarnya. Dalam kondisi itu, rasa takut dan penyesalan mulai menyelimuti hati manusia. Semua mulai menyadari bahwa tidak ada lagi tempat untuk berlari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya di atas kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yang mulia dan mencatat, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12. Di padang mahsyar inilah semua catatan itu akan dibuka. Tidak ada satu amal pun yang terlewat, sekecil apapun. Ada yang wajahnya bersinar terang karena amal solehnya, ada pula yang wajahnya hitam kelam karena dosa dan kezaliman. Lalu manusia mulai mencari sosok yang bisa menolong mereka. Mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, tapi masing-masing dari mereka berkata, hari ini, nafsi, nafsi, aku hanya memikirkan diriku sendiri. Hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau, Nabi Muhammad SAW, bersujud di bawah arsy memohon kepada Allah agar pengadilan segera dimulai. Maka dimulailah hisab,
proses perhitungan amal. Tapi sebelum itu, Allah akan menghadirkan semua saksi, malaikat pencatat amal, bumi tempat seseorang berbuat, bahkan anggota tubuhnya sendiri. Semua akan berbicara dengan izin Allah. Tangannya akan berkata, "Ya Allah, aku melakukan dosa itu." Kakinya bersaksi, "Aku yang melangkah ke tempat maksiat itu." Dan pada saat itulah manusia benar-benar memahami makna firman Allah dalam surat Yasin ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berbicara kepada kami, dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat Yasin ayat 65. Di hadapan Allah tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi pembelaan. Semua kebenaran akan diterangkan, baik yang dulu disembunyikan maupun yang pernah diputarbalikkan. Mereka yang dulu menzolimi orang lain akan berhadapan dengan korban-korbannya. Harta yang didapat dengan cara haram akan diperhitungkan, dan setiap kata yang pernah diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 hal. Umurnya untuk apa dihabiskan, ilmunya bagaimana diamalkan, hartanya dari mana didapat, dan untuk apa dibelanjakan, serta tubuhnya untuk apa digunakan." Hadis riwayat Tirmizi. Semua orang akan diadili langsung oleh Allah satu persatu. Dan di tengah suasana yang menegangkan itu, hanya ada 2 jenis manusia, mereka yang berharap dan mereka yang menyesal. Inilah padang mahsyar, tempat setiap rahasia dibuka, tempat di mana kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan dan keadilan Allah ditegakkan dengan sempurna. Dari sinilah perjalanan manusia menuju takdir akhirnya akan berlanjut, menuju hari pengadilan agung ketika timbangan amal ditegakkan. Malaikat berdiri dalam barisan panjang membawa catatan amal setiap manusia. Tidak ada satupun yang luput, setiap detik kehidupan telah tertulis dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu kamu akan melihat orang-orang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, 'Celakalah kami, kitab apakah ini?' yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, melainkan mencatat semuanya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Bayangkan suasananya, jutaan manusia berdiri menunggu giliran dipanggil. Malaikat satu persatu menyebut nama mereka dengan suara yang menggema di seluruh padang luas itu. Saat nama seseorang dipanggil, seluruh pandangan tertuju padanya. Ia maju perlahan, langkahnya berat, karena ia tahu inilah hari yang akan menentukan segalanya. Di hadapan Allah tidak ada pengacara, tidak ada pembela, tidak ada saksi yang bisa disuap. Amal perbuatannya sendiri yang akan berbicara. Sebagian orang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Wajah mereka berseri-seri. Mereka membaca catatannya dengan senyum bangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka ia berkata, 'Ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui perhitunganku.'" Quran Surat Al-Haqqah ayat 19. Tapi ada pula yang menerima catatannya dari belakang punggungnya. Wajah mereka gelap, penuh penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka berkata, 'Celakalah aku. Andai aku tidak diberikan kitab ini. Andai aku tidak tahu apa perhitunganku.'" Quran Surat Al-Haqqah ayat 25-26. Di saat itu, semua rahasia terbongkar. Orang yang dulu menzalimi akan berhadapan dengan yang dizolimi. Orang yang dulu berbohong akan ditelanjangi kebohongannya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Orang yang tidak punya dirham dan harta." Beliau kembali bersabda, "Bukan, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa dan zakat, tetapi dia juga datang dengan mencaci orang lain, memfitnah, menumpahkan darah, dan memakan harta orang lain."
maka pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dizoliminya. Jika amalnya habis sebelum terbayar, dosa mereka dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Itulah keadilan Allah yang sempurna. Tidak ada satupun amal yang terabaikan, bahkan sebesar zarah pun akan dihitung. Timbangan amal mizan ditegakkan, amal baik diletakkan di satu sisi, amal buruk di sisi lainnya. Ada yang timbangan kebaikannya berat dan wajah mereka bersinar terang. Tapi ada pula yang timbangan dosanya lebih berat dan wajah mereka tertunduk dalam ketakutan. Rasulullah SAW bersabda, timbangan pada hari kiamat itu benar-benar akan ditegakkan. Sekiranya langit dan bumi diletakkan di dalamnya, niscaya muat. Maka para malaikat berkata, "Wahai Tuhan kami, untuk siapa timbangan ini?" Allah menjawab, "Untuk siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku." Hadis riwayat Al-Hakim. Bayangkan saat itu, semua makhluk menyaksikan hasil timbangannya. Tidak ada ruang untuk berdusta, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bahkan, amal sekecil apapun, tersenyum kepada sesama, menyingkirkan duri di jalan, atau menahan marah, semuanya punya berat di timbangan. Dan sebaliknya, dosa sekecil apapun, dari kata kasar, pandangan haram, hingga niat buruk, semuanya juga akan muncul di sisi lainnya. Maka pada saat itu, manusia baru benar-benar memahami bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia di dunia. Semua akan kembali dengan hitungan yang sempurna. Setelah proses hisab selesai dan timbangan amal ditentukan, manusia pun terpecah menjadi dua golongan besar. Mereka yang ringan timbangan dosanya, wajah mereka bersinar menuju naungan Allah. Dan mereka yang berat timbangan dosanya, wajah mereka gelap menunduk dalam ketakutan. Itulah puncak keadilan Allah. Hari di mana tidak ada lagi status, tidak ada lagi kedudukan, tidak ada lagi jabatan, yang tersisa hanyalah amal. Setelah catatan amal dibuka, hisab diselesaikan, dan setiap manusia mengetahui hasil perbuatannya, suasana di padang mahsyar berubah. Ada wajah yang bersinar penuh harap, dan ada pula yang muram, tenggelam dalam penyesalan. Lalu, malaikat memerintahkan, "Sekarang lewati Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam." Dari kejauhan, terlihat lembah yang dalam dan gelap. Asap hitam pekat membumbung dari bawahnya, disertai suara gemuruh api yang tak pernah padam. Di atas lembah itulah terbentang jembatan Sirat, sebuah jembatan yang tidak dapat dibayangkan manusia di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang." Panas neraka memancar dari bawahnya, dan di sisi jembatan berdiri malaikat yang siap memegang pengait-pengait dari besi tajam yang akan mencabut siapapun yang Allah kehendaki. Manusia pun berbaris, tidak ada pilihan, tidak ada jalan lain. Setiap orang harus melewatinya. Mereka berjalan sesuai kadar amalnya di dunia. Ada yang melintasinya secepat kilat, seperti cahaya yang menembus langit. Ada yang secepat angin, ada yang berlari, ada yang berjalan lambat, dan ada pula yang merangkak, berusaha menahan diri agar tidak terjatuh. Di bawah mereka, neraka menyala dengan api berwarna hitam dan merah, menyambar dengan suara yang menggelegar. Rasulullah SAW bersabda, "Di atas Sirat ada pengait-pengait seperti duri besar di Najd yang akan mencabut siapa saja sesuai amalnya." Setiap langkah terasa seperti ujian terakhir dari seluruh perjalanan manusia. Orang-orang beriman berjalan dengan cahaya di hadapannya. Sebagian cahayanya seterang gunung, sebagian hanya seterang pelita kecil di ujung jarinya. Allah menggambarkan hal ini dalam Al-Quran. "Pada hari ketika engkau melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, berita gembira bagi kalian hari ini. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Namun bagi orang munafik dan orang kafir, cahaya mereka padam di tengah jalan. Mereka tersandung, terjatuh, dan disambar oleh api dari bawah jembatan. Mereka menjerit meminta tolong, tapi tidak ada lagi yang bisa menolong. Lalu di ujung Sirat tampak Rasulullah SAW.
Beliau berdiri bersama para nabi, memohonkan syafaat bagi umatnya yang masih tersisa. Beliau bersujud di hadapan Ar-Rasy dan berkata dengan tangis, "Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku." Maka Allah berfirman kepadanya, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, niscaya akan diberikan. Berilah syafaat, niscaya diterima." Dengan izin Allah, banyak dari umat Nabi yang diangkat dari api dan diselamatkan. Setelah melewati Sirat, mereka berhenti di sebuah tempat bernama Qontarah, semacam jembatan kecil antara Sirat dan surga. Di sana, Allah membersihkan hati mereka dari segala kebencian, iri, dan dendam. Barulah setelah itu, mereka memasuki surga dengan hati yang bersih, wajah berseri, dan rasa lega yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, salah seorang di antara kalian lebih mengenal tempat tinggalnya di surga daripada rumahnya di dunia." Sementara mereka yang gagal melewati Sirat, mereka terjatuh ke dalam lembah Jahanam. Sebagian akan kekal di sana, sebagian lagi akan dikeluarkan dengan rahmat Allah setelah masa penyucian yang panjang. Dan disitulah perjalanan besar manusia berakhir. Dari kubur ke padang mahsyar, dari hisab ke Sirat, hingga akhirnya sampai ke takdir abadi, surga atau neraka. Jalan yang ditempuh oleh setiap manusia ditentukan oleh apa yang ia tanam di dunia. Karena di dunia hanyalah ladang, dan di akhiratlah hasilnya dipanen. Wallahu a'lam bishawab. Itulah situasi padang mahsyar. Disinilah akhirnya perjalanan panjang manusia berakhir. Dari kubur yang gelap ke padang mahsyar yang terang benderang, hingga ke Sirat, jembatan terakhir menuju takdir abadi. Semua yang kita banggakan di dunia, harta, jabatan, popularitas, tidak lagi berarti apa-apa. Yang tersisa hanyalah amal dan niat. Kadang kita sibuk mengejar hal-hal besar, tapi lupa bahwa yang menyelamatkan di hari itu mungkin justru hal-hal kecil. Satu senyum ikhlas, satu sedekah yang disembunyikan, satu doa di malam yang sepi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka, walau hanya dengan sebutir kurma." Itu artinya tidak ada amal yang sia-sia. Dan mungkin di padang mahsyar nanti, yang kita kira remeh, justru menjadi penyelamat terbesar kita. Maka sebelum hari itu tiba, saat langkah kita masih menapak di bumi, sebelum hisab dimulai, sebelum jembatan Sirat menanti, mari kita perbaiki hati, amal dan hubungan kita dengan Allah. Karena suatu hari nanti, semua yang kita dengar hari ini akan menjadi kenyataan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat naungannya di padang mahsyar, meminum dari telaga Kausar, dan melewati Sirat dengan selamat menuju surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang aku ingin dengar pendapat kalian. Bagaimana menurutmu? Bagian mana dari peristiwa padang mahsyar yang paling menggugah hatimu? Tulis di kolom komentar. Karena siapa tahu dari diskusi kecil itu kita semua bisa saling mengingatkan sebelum hari besar itu tiba. Sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.